Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, yaitu dengan materi mewujudkan pendidikan berkualitas guna pembangunan berkelanjutan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang beranggotakan Serlina Kartika Wahyudi, Faisal Reza, dan saya sendiri Dea Wahyuni. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan merupakan keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Pendidikan berkualitas untuk semua merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Adanya pandemi COVID-19, sektor pendidikan harus dapat beradaptasi agar pelayanan pendidikan tetap diperoleh masyarakat. Maka lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara jarak jauh atau daring, yaitu siswa belajar dan guru harus mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Namun, terdapat gangguan pada Learning Management System atau LMS. Gangguan tersebut terjadi pada dua aspek pokok. Yang pertama, berkurangnya kualitas pembelajaran secara keseluruhan karena disrupsi tiba-tiba dalam proses pembelajaran tanpa persyarat, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai. Yang kedua, meningkatnya ketimpangan pencapaian pendidikan yang dirasakan lebih parah oleh kelompok masyarakat miskin di daerah terpencil, seperti kesenjangan dalam hal akses koneksi internet yang menjadi hal penting dalam pembelajaran daring atau jarak jauh. Konsep kualitas pendidikan. Jadi pendidikan menjadi sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Indikator dalam suatu pendidikan itu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input itu segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Terus ada proses pendidikan, yaitu koordinasian, penyelesaian, dan pemaduan input sekolah yang tepat demi menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi, minat belajar, dan mampu memperdayakan peserta didik. Kemudian output pendidikan itu mengacu pada prestasi yang dicapai oleh anak didik atau sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Kemudian ada partisipasi Indonesia sejak tahun 2000 dalam survei Program for International Student Assessment menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif, terbuka, dan meluas aksesnya. Namun skor rata-rata Program for International Student Assessment Indonesia pada tahun 2018 menurun di 3 bidang kompetensi dibandingkan tahun 2015, yaitu bidang kompetensi membaca, matematika, dan sains. Berdasarkan temuan survei Program for International Student Assessment, juga diketahui 3 permasalahan utama yang menjadi isu yang harus diatasi, yaitu besar representasi siswa berprestasi rendah, tingginya presentasi siswa mengulang kelas, dan tingginya ketidakhadiran siswa di kelas. Jadi, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh dari segala aspek, mulai dari peraturan hingga ke lingkungan belajar siswa untuk dapat mengatasi isu-isu tersebut. Kemudian, berdasarkan data Kemendikbud, lulusan tertinggi selama 5 tahun terakhir yakni sekolah dasar, rata-rata lulusan SD tiap tahun ajaran mencapai 4 juta siswa.
Sementara di posisi kedua lulusan terbanyak yakni SMP Sekolah Menengah Pertama dengan rata-rata lulusan yakni 3 juta siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anur Subhan dengan judul Sustainable Development Goals dan peningkatan kualitas pendidikan, dari 1,6 juta ruang kelasnya yang ada hanya 29,3% ruang kelas dalam keadaan baik. Sisanya kondisinya itu rusak ringan, sedang, dan berat. Ditambah lagi, dalam transisi tiba-tiba ke pembelajaran daring sebagai imbas dari pandemi COVID-19, sangat mungkin berpotensi memperparah rendahnya pencapaian kualitas pembelajaran itu. Kemudian, fenomena pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Terdapat 4 fenomena utama. Yang pertama, daring. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media seperti media WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Form, Google Drive, YouTube, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kemudian fenomena yang kedua itu adalah kesenjangan. Terdapat 2 jenis kesenjangan akses internet yang bisa berdampak buruk terhadap efektivitas pembelajaran daring sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Pertama, kesenjangan antar daerah, dan yang kedua, kesenjangan antar kelompok ekonomi. Fenomena yang ketiga adalah jenuh. Kejenuhan belajar secara daring pun terkadang membuat para peserta didik menjawab pertanyaan guru secara asal-asalan. Oleh karena itu, guru harus memikirkan strategi yang efektif sebagaimana cara agar para peserta didik bisa keluar dari rasa bosan dan jenuh mereka. Lalu fenomena yang terdapat pada guru. Guru harus memastikan bahwa peserta didik tetap mendapatkan materi pembelajaran meskipun kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau di rumah. Lalu ada kelebihan dan kekurangan daring. Untuk kelebihan, yang pertama praktis dalam hal pemberian tugas dan pelaporan tugas setiap saat. Kelebihan yang kedua, orang tua peserta didik dapat langsung memantau ataupun mendampingi anak-anak mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Kelebihan yang ketiga, guru dan peserta didik mendapatkan pengalaman baru dengan adanya pembelajaran daring. Lalu untuk kekurangan daring, kekurangan yang pertama, peserta didik kurang maksimal serta keaktifan dan partisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, saat melaksanakan ujian, guru tidak dapat memantau secara langsung peserta didik tersebut. Kekurangan yang ketiga, berkurangnya kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, dari kekurangan dan kelebihan tersebut, ini ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah juga untuk meningkatkan pendidikan Indonesia di masa pandemi. Nah, di sini ada 4 prioritas utama nih yang untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Nah, yang pertama itu ada perbaikan dari segi infrastruktur dan teknologi. Nah, kenapa adanya perbaikan dari segi infrastruktur dan teknologi? Karena kan distribusi infrastruktur pendidikan Indonesia itu belum merata sepenuhnya. Masih banyak sekolah-sekolah yang menerima bantuan atau perbaikan itu sarana dan prasarananya itu kurang lengkap atau masih banyak yang tidak layak pakai. Nah, oleh karena itu harus diperlukan perbaikan dari segi infrastruktur yang lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Nah, kalau dari segi teknologi itu sendiri, meskipun situasi dari pandeminya itu udah menurun, tetapi pembelajaran itu kan belum sepenuhnya offline atau belum sepenuhnya itu seluruh daerah melakukan kayak hybrid learning. Jadi masih ada pembelajaran menggunakan teknologi atau pembelajaran daring. Jadi harus ada perbaikan dari teknologi itu sendiri agar tidak ada kesenjangan internet antar daerah. Nah, yang kedua itu ada perbaikan dari segi kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih
bagi satuan pendidikan. Seperti misalnya itu contohnya ada pendanaan atau bantuan yang terdampak pandemi COVID-19, terus ada pembangunan ruang kelas yang layak pakai bagi daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. Yang keempat ada perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Nah, karena kan solusi utama dari pembelajaran jarak jauh itu kan adanya Kemendikbud itu memberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum. Jadi selain bisa memakai kurikulum nasional yang 2013, kita tuh bisa memakai penyederhanaan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agar adanya penyederhanaan kurikulum itu pembelajaran itu lebih singkat dan lebih padat agar bisa dijalankan oleh siswa-siswa yang ada di sekolah itu sendiri. Next. Next. Nah, selanjutnya itu ada bantuan Kemendikbud. Jadi bantuan Kemendikbud itu yang pertama ada UKT. Kemendikbud itu telah memberikan bantuan UKT atau biaya perkuliahan itu kepada 410.000 mahasiswa semester 3, 5, dan 7 itu kepada PTN dan PTS dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, bantuan yang kedua itu ada kuota. Jadi bantuan kuota data internet pada peserta didik jenjang PAUD sebesar 7 GB per bulan. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah sebesar 10 GB per bulan. Pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah sebesar 12 GB per bulan. Serta dosen itu juga mendapatkan sebesar 15 GB per bulan. Nah, ada bantuan Kemendikbud yang ketiga itu ada fakultas kedokteran. Jadi meningkatkan kualitas dan kapasitas rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran hingga 66 rumah sakit pendidikan atau fakultas kedokteran, baik itu dari PTN maupun PTS. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya itu pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikannya. Nadiem juga meluncurkan program sekolah penggerak. Program ini itu diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Sekolah-sekolah penggerak ini diharapkan ke depannya itu akan menjadi klinik bagi sekolah-sekolah di sekitarnya untuk datang dan melakukan mentoring dan e-learning. Nah, sekolah penggerak merupakan program kolaborasi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, mulai dari SDM program pembelajaran, perencanaan belajar, penggunaan teknologi, dan juga pendampingan pemerintah daerah. Nah, Kemendikbud juga harus terus bekerja keras, terutama untuk mencapai target selanjutnya di tahun 2021 ini. Mengutip siaran pers juga dari Kemendikbud, bahwa prioritas Merdeka Belajar 2021 itu akan terfokus pada 8 prioritas. Nah, ada yang pertama itu ada pembiayaan pendidikan mencakup KIP kuliah, KIP sekolah, dan sebagainya. Yang kedua itu ada program digitalisasi sekolah. Yang ketiga ada pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Yang keempat ada peningkatan kualitas terhadap guru. Yang kelima peningkatan kurikulum dan asesmen nasional Kemendikbud. Yang keenam ada revitalisasi pendidikan vokasi. Yang ketujuh ada peningkatan program kampus merdeka. Dan yang terakhir ini ada pemajuan pembudayaan dan bahasa. Next. Next. Dan yang terakhir ini ada daftar pustaka dan yang kita ambil untuk membuat paper dan PPT tersebut. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.